Udara pagi masih dingin ketika ratusan kendaraan sudah mengular di depan SPBU di pinggiran Jakarta. Para pengendara, dari ojek online hingga sopir angkot, duduk gelisah di atas motor dan mobil mereka. Wajah-wajah mereka tampak letih, sebagian bahkan terlihat pasrah. Seorang pria parubaya, Bayu, menyalakan rokoknya dengan tangan gemetar. "Dari jam 3 subuh gue di sini, Bang. Tapi stok BBM katanya tinggal dikit. Kalau habis, ya udah, gue nggak bisa narik hari ini," keluhnya kepada seorang pengendara di sebelahnya. Di depan antrean, seorang ibu-ibu berseragam biru muda turun dari motornya, mendekati petugas SPBU. "Mas, tolonglah, saya harus antar anak sekolah. Masak sudah antre lama," dibilang habis. Suaranya bergetar antara marah dan putus asa. Petugas hanya bisa mengangkat bahu. "Kami cuma jualan, Bu. Pasokan dari pusat yang telat," jawabnya datar. Jawaban itu seolah jadi tamparan bagi semua orang di antrean. Mereka tahu, masalahnya lebih besar dari sekadar keterlambatan. Tak jauh dari situ, Raka, seorang jurnalis investigasi, mengamati situasi dari balik kaca mobilnya. Ia telah mendengar banyak keluhan dari masyarakat soal BBM yang terasa lebih boros dari biasanya. Awalnya, ia pikir itu hanya efek psikologis karena harga naik. Namun, semakin banyak laporan yang masuk, semakin kuat kecurigaannya. Ia menyalakan ponselnya dan mulai merekam kondisi di SPBU. BBM langka, antrean mengular. Sementara di atas sana, pejabat bisa pesta pora dengan mudahnya, gumamnya kesal. Di barisan belakang, suara klakson mulai bersahutan. Beberapa pengendara sudah kehilangan kesabaran. Seorang pemuda berjaket hitam turun dari motornya dan berteriak, "Ini gimana sih? Masa rakyat disuruh antre tapi pejabat tinggal isi di rumahnya?" Beberapa orang mulai berteriak marah, memperkuat gelombang frustrasi yang kian memuncak. Namun, di tengah kekacauan itu, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap melaju pelan, langsung dipersilakan masuk oleh petugas SPBU. Seketika, kemarahan massa meledak. "Lihat tuh, mobil pejabat, pasti dapat jatah duluan," teriak seseorang. Teriakan itu langsung menyulut emosi yang sudah lama terpendam. Beberapa orang mulai menghampiri mobil hitam itu, mengepalkan tangan di udara. "Hei, kami ini udah antre dari subuh. Kenapa mereka bisa langsung isi?" Salah satu pria memukul kap mobil, sementara yang lain mulai menggedor kaca. Dari dalam mobil, seorang pria berjas membuka kaca sedikit, tatapannya dingin dan meremehkan. "Mundur," ucapnya singkat, sebelum sopirnya menekan gas dan pergi begitu saja. Raka merekam semuanya. Ini bukan hanya sekadar kelangkaan BBM, tapi ada ketidakadilan yang nyata. Ia tahu, ada sesuatu yang lebih busuk dari sekadar keterlambatan pasokan. Dengan tangan gemetar, ia mengirimkan rekaman itu ke redaksinya. Namun, tak lama setelahnya, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal mengirim pesan singkat, "Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu." Jantungnya berdegup kencang. Sementara itu, di SPBU, kekacauan belum mereda. Para pengendara mulai menggedor pintu kantor pengelola SPBU, menuntut penjelasan. Seorang petugas keluar dengan wajah ketakutan. "Kami hanya menerima pasokan, kami tidak tahu apa-apa." Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gelombang protes. Namun, di antara massa yang marah, seorang pria berkemeja putih berdiri tenang, memperhatikan dengan mata penuh perhitungan. Ia bukan warga biasa. Ia adalah mata-mata dari sebuah jaringan yang lebih besar, mengawasi siapa saja yang mulai bertanya terlalu banyak. Di kejauhan, matahari mulai naik, menyinari antrean panjang yang belum juga bergerak. Rakyat masih menunggu, berharap ada keadilan. Tapi di balik bayang-bayang kekuasaan, ada permainan kotor yang siap menghisap energi terakhir dari negeri ini. Malam itu, Raka duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman kekacauan di SPBU pagi tadi. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana bisa pasokan BBM seolah langka,
padahal Pertamina mengklaim distribusi masih normal. Kenapa kualitas Pertamax yang seharusnya premium terasa lebih cepat habis? Ada sesuatu yang tidak beres. Ia menghubungi seorang sumber dalam yang pernah membocorkan kasus penyimpangan distribusi migas beberapa tahun lalu. "Bang Indra, gue butuh informasi. Ada yang gak beres sama BBM ini," ucapnya serius. Di ujung telepon, Indra, seorang mantan teknisi di salah satu depot Pertamina, menghela napas berat. "Raka, lo harus hati-hati. Ini bukan sekadar masalah antrean panjang. Ada permainan besar di belakangnya," katanya pelan, seolah takut ada yang menguping. Ia lalu mengungkapkan sesuatu yang membuat Raka membeku. "Gue masih punya koneksi di dalam. Mereka bilang, Pertamax yang beredar sekarang bukan murni Pertamax. Ada campuran Pertalite di dalamnya." Kata-kata itu menusuk tajam. Ini bukan sekadar krisis BBM biasa, ini adalah skandal nasional. Raka mencatat setiap detail dengan cepat. "Lo bisa buktiin?" tanyanya. Indra terdiam sejenak sebelum menjawab, "Gue bisa kasih lo sampel dari depot yang dicurigai. Tapi gue nggak mau tangan gue yang kotor." Raka mengangguk meski tahu ini bukan hal yang mudah. Jika benar ada pengoplosan BBM secara sistematis, berarti ada jaringan besar yang melibatkan lebih dari sekadar pegawai biasa. Ini permainan elit. Sementara itu, di sebuah ruangan berlampu redup, seorang pria berkemeja rapi duduk di balik meja, mengamati layar monitor yang menampilkan rekaman kekacauan di SPBU tadi pagi. Ia menyeringai tipis. "Wartawan sialan," gumamnya sambil menyalakan rokok. Di depannya, seorang pria berkacamata membolak-balik berkas laporan. "Sepertinya kita punya masalah. Jika bocah itu terus menggali, dia bisa menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah sampai ke publik." Pria berkemeja itu menghela napas. "Kita harus bertindak sebelum semuanya meledak." Kembali ke Jakarta, Raka akhirnya bertemu Indra di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Dengan tangan gemetar, Indra menyerahkan 2 botol berisi cairan kuning kecoklatan. "Ini sampel dari depot yang gue curigai. Lo bisa tes di lab independen. Tapi sekali lagi, hati-hati, Raka. Orang-orang yang main di bisnis ini gak segan buat ngehabisin orang yang terlalu banyak tahu." Mata Indra penuh ketakutan, seakan ia tahu betul betapa berbahayanya langkah ini. Raka menggenggam botol itu erat. Ini adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum ia sempat memasukkannya ke dalam tas, suara deru motor terdengar mendekat. Instingnya langsung bekerja. "Lari!" teriak Indra. Keduanya langsung berhamburan ke arah pintu belakang saat suara tembakan menggema di malam sunyi. Peluru menghantam dinding gudang, serpihan kayu beterbangan. Seseorang ingin mereka diam selamanya. Dalam kepanikan, Raka dan Indra berhasil menyelinap ke gang sempit, berlari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Napas mereka tersengal, dada mereka berdegup kencang. "Mereka tahu kita ada di sini," bisik Indra dengan suara penuh ketakutan. Raka menggenggam botol sampel erat di dalam sakunya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar investigasi biasa. Ia baru saja masuk ke dalam perang melawan jaringan mafia BBM yang siap membakar siapapun yang menghalangi mereka. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Namun, Raka tidak tahu apakah itu pertanda baik, atau justru jebakan lain yang telah disiapkan untuknya. Malam itu, Raka duduk di dalam kamar kontrakannya yang sempit. Tangan gemetar saat ia menuangkan sampel BBM dari botol kaca ke dalam tabung uji kecil yang baru ia beli. Ia bukan ahli kimia, tapi dari warnanya saja, sudah jelas ada sesuatu yang aneh. Cairan itu tampak lebih keruh dibanding Pertamax asli yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan mengujinya di laboratorium independen. Tapi masalahnya, siapa yang bisa ia percaya? Sementara itu, di sebuah gedung megah milik Pertamina, pertemuan darurat sedang berlangsung. Seorang pria berkepala botak dengan jas mahal mengetukkan jarinya di meja kaca, wajahnya tegang. "Bocah wartawan itu harus dibungkam,"
katanya dingin. Di seberangnya, seorang pejabat kementerian yang lebih tua menggelengkan kepala. Terlalu berisiko. Kita masih bisa kendalikan media. Lagi pula, siapa yang mau percaya sama berita dari wartawan kecil? Namun, seorang eksekutif lain menyela. Masalahnya bukan dia. Ada orang dalam yang mulai bocorin informasi. Kalau skandal ini terbongkar, kita semua tamat. Ruangan hening. Semua menyadari betapa seriusnya situasi ini. Di tempat lain, Indra duduk gelisah di dalam mobil tuanya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap layar ponselnya, melihat pesan dari nomor tak dikenal, "Kami tahu di mana keluargamu." Dadanya berdegup kencang. Ia tidak pernah ingin terlibat sejauh ini. Hanya niatnya untuk menebus kesalahan masa lalu yang membuatnya berani membantu Raka. Tapi kini, ia dihadapkan pada pilihan, tetap diam atau melawan. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi Raka. "Kita dalam bahaya besar. Gue harus ketemu lo sekarang." Setengah jam kemudian, mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil yang sepi. Raka langsung menunjukkan hasil uji sederhana yang ia lakukan. "Lihat ini, Indra. Campurannya kasar. Ini bukan cuma Pertamax yang diencerin, tapi ada zat lain juga. Mungkin etanol atau bahan lain yang bikin lebih boros." Indra menatapnya dengan ekspresi serius. "Kalau lo bisa buktikan ini ke publik, ini bisa jadi skandal nasional." Tapi sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, Indra merasakan ada sesuatu yang aneh. Dari kaca warung, ia melihat dua pria berbadan besar berdiri di seberang jalan, menatap ke arah mereka. Indra meremas bahu Raka. "Kita diawasi." Raka menoleh sekilas, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Ia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. "Kita harus pergi sekarang." Mereka segera beranjak, namun saat mereka baru saja keluar dari warung, suara mesin mobil menderu mendekat. Sebuah SUV hitam berhenti mendadak di depan mereka, pintunya terbuka, dan dua pria dengan jas gelap turun dengan cepat. "Masuk ke mobil kalau masih mau hidup," salah satu dari mereka berkata dengan suara dingin. Raka dan Indra mundur perlahan, tapi mereka tahu tidak ada jalan keluar. Jika mereka melawan, bisa saja mereka berakhir sebagai orang hilang yang tidak pernah ditemukan lagi. Dengan terpaksa, mereka masuk ke dalam mobil. Jantung Raka berdegup cepat, pikirannya berputar mencari cara untuk lolos. Ia menggenggam ponselnya erat, mencoba mengirim pesan darurat ke seorang temannya di redaksi. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol kirim, seorang pria di kursi depan menoleh, menatapnya tajam. "Kami sudah memperingatkanmu. Sekarang, waktunya negosiasi." Mobil melaju cepat ke arah yang tidak mereka ketahui. Raka tahu satu hal, ia baru saja masuk lebih dalam ke dalam konspirasi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Mobil SUV hitam melaju tanpa suara, menembus jalanan Jakarta yang mulai lengang. Di dalamnya, Raka dan Indra duduk diam, berhadapan dengan dua pria berbadan kekar yang menjaga mereka seperti tahanan. Raka bisa merasakan ketegangan di udara. Indra tampak lebih pucat dari sebelumnya, keringat membasahi pelipisnya. "Mau dibawa kemana kami?" tanya Raka dengan suara tenang, meski dadanya berdebar kencang. Pria di kursi depan tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asapnya perlahan. "Kalian terlalu banyak tahu," katanya dingin. "Tapi bos kami masih murah hati. Ada dua pilihan, kalian berhenti mencari tahu, atau kalian menghilang selamanya." Suara itu tajam seperti pisau. Indra menelan ludah, sementara Raka menggertakkan giginya. Ini bukan sekadar ancaman, ini adalah peringatan terakhir. Mobil berhenti di depan sebuah gedung megah di kawasan elit Jakarta. Dengan paksa, mereka digiring ke dalam, menaiki lift menuju lantai tertinggi. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh seorang pria dengan jas mahal, duduk di balik meja panjang. Wajahnya familiar, seorang pejabat kementerian yang sering muncul di berita, terkenal dengan senyum palsunya saat membahas stabilitas energi nasional. Dengan nada santai, ia mempersilakan mereka duduk.
Raka, Indra, kalian membuat keadaan menjadi lebih rumit, katanya sambil menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Raka menatap tajam. Apa yang kalian sembunyikan? Tanyanya tegas. Pejabat itu tertawa kecil, seolah pertanyaan itu menghiburnya. Kami tidak menyembunyikan apapun, hanya menjalankan bisnis. Toh, rakyat masih bisa membeli BBM, bukan? Raka mengepalkan tangannya di bawah meja. Rakyat antre berjam-jam, BBM langka, dan yang mereka dapat malah bahan bakar oplosan yang bikin mesin cepat rusak. Kalian pikir ini bisnis biasa? Pejabat itu mengangkat bahu, seolah tidak peduli. Dengar, bocah. Dunia ini berjalan dengan aturan yang berbeda di atas sini. Kalian pikir Prabowo bisa membersihkan semuanya? Politik bukan sekadar soal benar atau salah. Ini soal siapa yang lebih kuat. Suasana ruangan menegang. Indra, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Kalian pikir rakyat gak akan melawan? Ini bakal bocor ke media. Tawa kecil terdengar lagi. Media? Mana media yang benar-benar peduli pada rakyat? Semuanya sudah kami kendalikan. Berita bisa diatur, opini bisa dibentuk. Dan kalau ada 1-2 wartawan yang keras kepala, yah, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Mata pejabat itu berkilat tajam, penuh ancaman terselubung. Raka menahan amarahnya. Ia sadar betul bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak punya batasan moral. Tapi satu hal yang mereka lupa, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap langsung ke mata pria di depannya. Kalian bisa mengancam kami, tapi ini sudah di luar kendali kalian. Rakyat sudah marah. Prabowo sudah mulai bergerak. Tinggal tunggu waktu sebelum semuanya runtuh. Pejabat itu menatapnya lama, lalu menyeringai tipis. Kita lihat siapa yang lebih dulu runtuh, bocah. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Bawa mereka pergi. Tapi jangan buat cepat, biarkan mereka merasakan ketakutan sebelum akhirnya menyerah. Raka dan Indra ditarik keluar dari ruangan, dibawa menuju mobil yang sudah menunggu. Tapi dalam hati, Raka tahu mereka tidak akan menyerah. Pertarungan baru saja dimulai. Raka dan Indra dibawa ke pinggiran kota, jauh dari keramaian. Mobil SUV hitam itu berhenti di sebuah gudang tua yang gelap. Dua pria berbadan besar menyeret mereka keluar dengan kasar, mendorong mereka ke lantai dingin yang berdebu. Dengar baik-baik, salah satu dari mereka berbicara dengan nada mengancam. Ini kesempatan terakhir kalian. Berhenti menggali atau kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Indra, yang sejak tadi terlihat ketakutan, akhirnya tak bisa menahan diri. Kalian pikir bisa membungkam semua orang? Cepat atau lambat, kebenaran akan terbongkar. Salah satu pria itu tertawa kecil, lalu tanpa peringatan, menendang perut Indra dengan keras. Indra terbatuk, tergeletak di lantai dengan kesakitan. Raka mencoba bergerak, tapi tangan dan kakinya diikat erat. Ketegangan meningkat saat suara telepon berdering. Salah satu pria penjaga menjawabnya, mendengarkan dengan serius sebelum mengangguk. Setelah menutup telepon, ia menoleh ke rekannya. Kita bawa mereka ke lokasi lain. Bos belum mau mereka mati sekarang. Raka dan Indra saling bertukar pandang, ini adalah kesempatan mereka. Saat para penjaga sibuk membuka borgol untuk memindahkan mereka, Raka dengan cepat menendang salah satu pria itu tepat di lututnya. Pria itu berteriak, kehilangan keseimbangan. Dalam kekacauan itu, Indra dengan sekuat tenaga membenturkan kepalanya ke pria yang satu lagi, lalu meraih sebilah besi yang tergeletak di lantai dan menghantamnya ke kepala penjaga. Mereka berdua tersungkur. Tanpa membuang waktu, Raka menarik Indra dan berlari keluar dari gudang. Udara malam yang dingin menusuk kulit mereka, tapi mereka tidak peduli. Mereka harus kabur. Namun, baru beberapa langkah, suara tembakan terdengar, peluru melesat hanya beberapa inci dari kepala mereka. Dengan panik, mereka menyelinap ke balik tumpukan peti kayu, berusaha mencari jalan keluar. Jalanan sepi di depan mereka terlihat seperti satu-satunya kesempatan untuk selamat. Tanpa pikir panjang,
mereka berlari secepat mungkin, darah berdesir di telinga mereka. Dari kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar. Entah itu kabar baik atau jebakan lain, mereka tidak tahu. Yang jelas, mereka tidak bisa berhenti sekarang. Raka merogoh sakunya, memastikan botol sampel BBM masih ada. Ini satu-satunya bukti yang bisa mereka gunakan untuk membongkar skandal ini. Dengan napas tersengal, ia berbisik pada Indra, kita harus pergi ke seseorang yang bisa dipercaya. Kita butuh bantuan. Indra mengangguk, masih terengah-engah. Gue tahu siapa yang bisa bantu. Di kejauhan, cahaya lampu mobil mulai mendekat. Perlawanan mereka baru saja dimulai, dan mereka tahu, ini bukan lagi sekadar pertarungan mencari kebenaran, ini adalah perang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Malam semakin larut saat Raka dan Indra bersembunyi di sebuah rumah tua di pinggiran Jakarta. Napas mereka masih tersengal setelah berhasil melarikan diri dari gudang maut tadi. Indra menempelkan telinganya ke jendela, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Kita harus cepat, katanya pelan, orang yang gue kenal ini bisa bantu kita, tapi kita nggak bisa lama-lama di satu tempat. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kurus dengan jaket lusuh mengetuk pintu belakang rumah. Namanya Damar, seorang mantan pegawai Pertamina yang dipecat karena membongkar kasus korupsi di dalam perusahaan. Wajahnya penuh guratan kelelahan, tetapi sorot matanya tetap tajam. Lo gila, Indra. Lo tahu mereka bakal ngeburu lo sekarang, kan? Suaranya datar, tetapi penuh peringatan. Indra mengeluarkan botol sampel BBM dari sakunya. Gue punya bukti. Mereka ngoplos Pertamax dengan Pertalite, bahkan kemungkinan pakai zat lain yang bikin boros. Damar mengambil botol itu, mengangkatnya ke bawah cahaya lampu redup. Gue bisa bawa ini ke laboratorium yang masih netral, katanya. Tapi kalau hasilnya keluar, lo berdua bakal jadi target utama mereka. Raka mengepalkan tangannya. Biarin, gue udah terlanjur masuk ke dalam masalah ini. Kita nggak bisa mundur sekarang. Ia tahu nyawanya mungkin sudah di ujung tanduk, tetapi jika mereka bisa membongkar ini ke publik, rakyat yang sudah menjerit karena harga BBM bisa mendapat keadilan. Ada satu cara lagi, lanjut Damar. Lo butuh orang besar yang bisa nge-backup lo. Seseorang yang punya cukup kuasa buat ngehancurin mereka dari dalam. Indra terdiam sejenak, lalu matanya melebar. Prabowo. Raka menatapnya ragu. Lo serius? Dia Menteri Pertahanan, bukan Menteri ESDM. Indra menggeleng. Tapi dia orang yang gak bisa ditundukkan. Kalau dia tahu ada permainan kotor yang bikin rakyat sengsara, dia pasti bakal turun tangan. Damar tertawa kecil. Masalahnya, gimana caranya lo bisa ketemu dia? Lo pikir dia bakal nerima lo begitu aja? Raka berpikir keras. Iya, mengingat salah satu kenalannya di dunia jurnalistik, seorang reporter senior yang punya koneksi dengan orang-orang besar di pemerintahan. Gue tahu cara buat deketin dia, katanya akhirnya. Tapi kita harus pastikan bukti ini sampai ke tangan yang tepat sebelum mereka menghilangkan kita. Mereka bertiga menyusun rencana dengan cepat. Damar akan membawa sampel ke laboratorium rahasia, sementara Raka dan Indra harus mencari jalan untuk bisa mendekati Prabowo atau setidaknya seseorang di lingkarannya yang bisa dipercaya. Waktu mereka tidak banyak. Mafia BBM itu pasti sudah mengerahkan orang-orangnya untuk memburu mereka. Di luar, suara motor menderu di kejauhan. Raka langsung merunduk, merasakan hawa bahaya yang semakin dekat. Mereka tahu, setiap langkah mereka sekarang adalah pertaruhan hidup dan mati. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan berhenti sampai kebenaran terbongkar. Malam itu, Raka dan Indra duduk di dalam sebuah mobil tua yang diparkir di dekat bundaran HI. Hujan rintik-rintik membasahi kaca depan, menciptakan pola acak yang terlihat seperti labirin, seperti jalan yang mereka tempuh saat ini. Gue udah berhasil kontak orang dalam, kata Raka pelan. Besok pagi, kita bisa masuk ke Kemenhan. Tapi kita harus hati-hati, kemungkinan mereka udah pasang mata-mata di mana-mana.
Indra menghela napas panjang. Lo yakin kita nggak bakal dijebak? Raka menatapnya dengan serius. Nggak ada pilihan lain, Indra. Kalau kita nggak kasih bukti ini ke orang yang tepat, mereka bakal terus ngoplos BBM dan rakyat tetap sengsara. Indra mengangguk, meski raut wajahnya masih tegang. Mereka tahu, langkah ini bisa jadi akhir dari segalanya. Keesokan paginya, dengan pakaian rapi dan ransel berisi dokumen serta rekaman investigasi, mereka memasuki gedung Kementerian Pertahanan. Seorang ajudan sudah menunggu mereka di lobi, wajahnya tanpa ekspresi. "Ikut saya," katanya singkat. Mereka berjalan melewati lorong panjang, melewati beberapa ruangan yang penuh dengan staf militer dan pejabat negara. Saat mereka sampai di sebuah ruangan kecil, ajudan itu membuka pintu dan mengilakan mereka masuk. Di dalam, seorang pria berseragam duduk di belakang meja, matanya tajam mengamati mereka. "Kalian yang katanya punya informasi penting." Suaranya dalam dan penuh wibawa. Raka menelan ludah. Ia tahu mereka belum langsung bertemu Prabowo, tetapi ini sudah lebih dari cukup. Raka membuka ranselnya, mengeluarkan dokumen dan flash disk berisi bukti pengoplosan BBM. Ini data lengkapnya. Campuran Pertamax dan Pertalite, ditambah zat lain yang bikin bahan bakar lebih cepat habis. "Ini bukan sekadar permainan bisnis, ini sabotase energi nasional," katanya tegas. Pria itu mengambil dokumen, membacanya sekilas, lalu menyalakan laptop untuk memeriksa isi flash disk. Hening. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Tapi tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan keras. 3 pria berbadan tegap masuk, wajah mereka tanpa ekspresi. "Kami dari keamanan dalam," salah satunya berkata dingin. "Kalian harus ikut kami." Jantung Raka langsung berdegup kencang. Ia dan Indra saling bertukar pandang, ini jebakan. Indra spontan meraih dokumen di atas meja, tetapi salah satu pria itu dengan cepat mencengkeram lengannya dan membantingnya ke dinding. "Lo pikir bisa keluar dari sini dengan gampang?" desisnya. Raka mencoba bergerak, tetapi satu pukulan telak menghantam perutnya, membuatnya terhuyung ke belakang. Pria berseragam yang tadi menerima mereka hanya duduk diam, seolah sudah mengetahui ini akan terjadi. Mereka dijerat, dibawa ke sebuah ruangan lain yang lebih gelap. Raka bisa merasakan hawa dingin di tengkuknya. Mereka sudah terlalu dalam. Tapi sebelum semuanya semakin buruk, terdengar suara berat dari luar ruangan. "Buka pintunya." Suara yang begitu dikenal banyak orang. Saat pintu terbuka, sosok bertubuh besar dengan tatapan tajam masuk. "Prabowo, siapa yang berani main kotor di tempat gue?" Suaranya rendah, tapi menggelegar. Semua orang di ruangan langsung membeku. Raka tahu, ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelamatkan kebenaran. Ruangan mendadak hening saat Prabowo melangkah masuk. Tatapan matanya yang tajam menyapu seisi ruangan, membuat pria-pria berseragam yang tadi bertindak kasar pada Raka dan Indra langsung menegakkan tubuh mereka. Ada aura kewibawaan yang begitu kuat terpancar dari dirinya, membuat semua orang seolah kehilangan nyali. Dengan langkah tenang, Prabowo mendekat ke meja tempat dokumen dan flash disk yang dibawa Raka tadi tergeletak. Ia mengambil salah satu lembaran, membacanya sekilas, lalu menatap pria yang sebelumnya menangani mereka. "Jelaskan," suaranya rendah, tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Pria itu, yang sebelumnya terlihat begitu berkuasa, kini tampak ragu. Ia menelan ludah sebelum menjawab, "Pak, kami hanya berusaha mengamankan situasi. Informasi ini bisa mengganggu stabilitas negara." Prabowo membanting dokumen itu ke meja, matanya berkilat marah. "Yang mengganggu stabilitas negara itu pengkhianat yang menipu rakyat. Kalian pikir gue bakal diam kalau ada permainan kotor di sektor energi?" Raka dan Indra saling bertukar pandang. Mereka tak menyangka Prabowo akan langsung bereaksi sekeras ini. Indra, yang masih kesakitan akibat dipukul tadi, memberanikan diri berbicara. "Pak, bukti ini cukup untuk membongkar semuanya. Kalau Bapak bertindak sekarang, kita bisa selamatkan jutaan rakyat yang sudah sengsara."
Prabowo menatapnya lama, lalu mengangguk. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar anak buahnya membawa pria-pria yang tadi bertindak kasar keluar dari ruangan. Kalian semua, keluar. Biarkan saya bicara dengan mereka berdua. Tanpa berani membantah, mereka langsung meninggalkan ruangan. Kini hanya tersisa mereka bertiga. Prabowo menyalakan layar monitor di mejanya, memasukkan flash disk yang dibawa Raka. Mata tajamnya menelusuri data yang muncul, ekspresinya semakin keras setiap kali ia menggulirkan layar. Ini lebih parah dari yang saya kira, gumamnya. Ini bukan sekadar pengoplosan BBM, ini sabotase nasional. Ia berbalik menatap Raka dan Indra. Saya akan pastikan ini sampai ke Presiden. Tapi kalian harus siap, setelah ini, kalian tidak akan punya tempat aman lagi di negeri ini. Mereka yang terlibat pasti akan mengejar kalian. Raka mengepalkan tangannya, penuh tekad. Kami sudah tahu risikonya, Pak. Yang penting rakyat tahu kebenaran. Prabowo tersenyum tipis. Ada kebanggaan di matanya melihat dua anak muda ini berani mempertaruhkan nyawa demi keadilan. Kalau begitu, kita lawan mereka. Ia menekan tombol intercom di mejanya. Siapkan tim investigasi khusus, dan sebarkan informasi ini ke media terpercaya. Saya ingin ini meledak sebelum mereka sempat menutupinya. Di luar, langit Jakarta masih mendung. Tapi bagi Raka dan Indra, fajar baru sedang menyingsing. Peperangan belum selesai, tapi mereka kini punya sekutu yang jauh lebih kuat. Pagi itu, Jakarta diguncang berita besar. Semua stasiun televisi, portal berita, dan media sosial membahas satu hal, skandal BBM oplosan yang melibatkan mafia kelas kakap dan pejabat tinggi negara. Seperti yang diperintahkan Prabowo, data yang dibawa Raka dan Indra sudah menyebar luas. Publik marah, ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan. Di dalam ruang kerjanya, Prabowo berdiri dengan tangan terlipat di depan layar besar yang menampilkan siaran langsung demo di berbagai kota. Raka dan Indra berdiri di belakangnya, masih sulit percaya bahwa perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Sekarang mereka tidak bisa lagi bersembunyi, kata Prabowo pelan, tetapi suaranya penuh kepastian. Namun, kemenangan ini datang dengan harga mahal. Telepon di meja Prabowo berdering tanpa henti, dari pejabat yang panik, dari pihak-pihak yang berusaha menyelamatkan diri. Beberapa di antara mereka mencoba bernegosiasi, bahkan mengancam. Tapi Prabowo tetap bergeming. Mereka pikir saya bisa dibeli, gumamnya sambil tersenyum sinis. Biar saya tunjukkan bahwa mereka salah. Sementara itu, di tempat lain, orang-orang yang berada di balik skandal ini mulai bereaksi. Di sebuah rumah mewah, seorang pria berpakaian safari duduk gelisah di depan meja penuh berkas. Ia adalah salah satu pejabat yang selama ini diam-diam mengendalikan mafia BBM. Brengsek, teriaknya sambil membanting gelas ke dinding. Bagaimana ini bisa bocor? Anak buahnya, seorang pria berkacamata hitam, melaporkan dengan suara bergetar. Pak, media sudah menguasai narasi. Semua orang menuntut penyelidikan. Bahkan Presiden sudah mengeluarkan perintah untuk menangkap siapapun yang terlibat. Wajah sang pejabat memucat. Ia tahu, waktunya sudah habis. Di jalanan, situasi semakin panas. Massa semakin banyak, menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah. Polisi mulai bergerak, menangkap beberapa orang yang terlibat. Tapi bahaya masih mengintai. Malamnya, ketika Raka dan Indra dalam perjalanan kembali ke tempat persembunyian mereka, sebuah mobil hitam tiba-tiba mengejar mereka di jalan sepi. Indra, mereka ngejar kita, teriak Raka sambil memacu motornya lebih cepat. Indra menoleh ke belakang dan melihat dua pria di dalam mobil itu mengacungkan senjata. Tanpa pikir panjang, ia menarik tubuhnya ke samping tepat sebelum suara tembakan menggema di udara. Peluru meleset, menghantam lampu jalan. Tapi mereka tahu, ini belum berakhir. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, meskipun kebenaran sudah terungkap, musuh mereka tidak akan menyerah begitu saja. Ini bukan lagi sekadar perjuangan membongkar skandal.
Ini adalah perang hidup dan mati. Ketegangan semakin meningkat. Di balik layar, permainan politik semakin memanas. Rakyat terus menuntut pertanggungjawaban atas skandal BBM oplosan yang mengungkapkan betapa besar korupsi yang meresap di tubuh pemerintah. Namun, di tengah riuhnya demonstrasi, Raka dan Indra tahu bahwa ini bukan kemenangan yang mutlak. Mereka belum aman. Mereka hanya berada di awal dari sebuah pertempuran yang lebih besar. Saat mereka tiba di tempat persembunyian yang telah ditentukan, wajah Prabowo tampak lebih serius dari biasanya. Di mejanya, bertebaran dokumen dan peta yang menunjukkan jejak korupsi yang lebih dalam. Ini baru permulaan, kata Prabowo dengan nada yang tak bisa dibantah. Apa yang kita bongkar baru bagian kecil dari jaringan besar yang ada di dalam negeri ini. Raka dan Indra mengangguk, mengetahui bahwa apa yang mereka temukan hanyalah puncak gunung es. Namun, mereka juga menyadari bahwa jika mereka terus melangkah, mereka akan menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Tanya Raka, matanya penuh tekad. Prabowo memandang mereka tajam. Kita harus pastikan bahwa ini sampai ke meja presiden. Kita harus mempercepat proses hukum. Dan yang lebih penting, kita harus menghancurkan jaringan ini dari dalam. Sementara itu, di luar, situasi semakin memburuk. Demo yang semakin besar mulai dihadapi dengan kekuatan militer. Polisi dan tentara mulai diterjunkan untuk mengendalikan massa. Namun, di balik itu semua, ada yang lebih berbahaya, sebuah gerakan diam-diam dari mereka yang berada di puncak kekuasaan, yang tidak ingin kehilangan kontrol atas sumber daya besar yang menguntungkan mereka. Raka dan Indra pun semakin merasakan ancaman yang nyata. Malam itu, ketika mereka sedang mempersiapkan strategi bersama Damar, yang kembali menghubungi mereka, sebuah ledakan keras terdengar dari luar. Jendela rumah mereka pecah, dan asap hitam membumbung tinggi di udara. "Serangan!" teriak Indra. Mereka segera merunduk ke bawah meja, berusaha mencari perlindungan. "Ini peringatan," kata Damar melalui telepon. "Mereka tahu kalian tidak akan berhenti. Mereka akan terus mengincar kalian. Jangan biarkan bukti ini jatuh ke tangan mereka." Raka memandang Indra, ketegangan terlihat jelas di wajah keduanya. Mereka tahu bahwa langkah mereka untuk mengungkap kebenaran telah membuat mereka menjadi target. Tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka mundur sekarang, maka perjuangan mereka akan sia-sia. Malam itu, Raka dan Indra memutuskan untuk bertindak. Mereka harus mengambil langkah besar sebelum semuanya terlambat. Dengan bantuan Damar, mereka berhasil mendapatkan akses ke gedung pemerintahan tempat informasi penting disimpan, tempat yang bisa menjawab semua pertanyaan tentang siapa yang terlibat dalam konspirasi besar ini. Mereka harus masuk tanpa terdeteksi, dan bukti-bukti yang mereka bawa harus sampai ke tangan yang tepat. Sebelum mereka berangkat, Prabowo memberikan sebuah pesan yang menjadi pedoman. Kalian bukan hanya berjuang untuk diri kalian sendiri. Kalian berjuang untuk seluruh rakyat yang sudah lama tertindas. Jangan pernah lupakan itu. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Kalimat itu menguatkan hati mereka. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar, dan mereka tidak akan menyerah.